Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farah Humaira Arif, NIM 90100119048. Saya akan mempresentasikan peluang dan tantangan bidang sumber daya insan dalam industri 4.0. Menurut Klingeberg 2017, revolusi industri pertama terjadi sekitar tahun 1784 sampai 1870 dengan fenomena yang ditandai perubahan penggunaan hewan ternak sebagai penggerak. Perubahan menjadi mesin-mesin yang digerakkan oleh uap, air, dan batu bara. Perkembangan pabrik-pabrik dengan mesin-mesin baru, terutama mesin tenun yang sebelumnya tidak ada, membuat tata kehidupan perekonomian di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam. Budaya di dunia bergerak sangat cepat dibanding sebelumnya dan menjadi catatan sejarah peradaban manusia. Hobsbawm dalam Klingeberg 2017 menambahkan bahwa perkembangan demografi juga mewarnai era ini, yang juga berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran juga produksi. Dalam dunia industri, perkembangan manajemen sumber daya insani juga dimulai dengan dimunculkannya pengaturan upah, pembagian tanggung jawab atau divisi, pengaturan waktu kerja, dan semakin meningkatnya tingkat urbanisasi. Perkembangan teknologi mesin-mesin dengan tenaga uap dan batu bara pada era revolusi industri pertama itu kemudian dikembangkan lagi dengan ditemukannya listrik pada awal tahun 1900-an. Tepatnya antara tahun 1870 sampai 1969. Hal ini disebut sebagai awal dari dimulainya industri kedua. Pada era ini, perkembangan manufaktur yang digerakkan oleh mesin-mesin bertenaga listrik untuk produksi barang secara massal semakin berkembang di berbagai belahan dunia. Tak saja di Eropa, tetapi juga berkembang di Amerika Serikat dan Asia. Jepang yang mulai mengembangkan berbagai industri termasuk industri perkeretaapian, logam, dan kimia. Frieden dalam Klingeberg 2017 menyatakan pada fase revolusi industri kedua ini semakin banyak perusahaan berdiri yang penting dalam tatanan perekonomian dunia, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana permintaan kebutuhan produk industri semakin meningkat pesat. Pada masa ini, dalam bidang sumber daya insani terjadinya perpindahan orang antara negara migrasi karena membutuhkan pekerjaan dan juga karena terjadinya perang. Menurut Klingeberg 2017, pada tahun 1969 dimulailah era industri baru yang disebut dengan era revolusi industri ketiga dan masih berkembang sampai saat ini. Era ini ditandai dengan perkembangan industri yang tidak ditandai dengan perubahan sumber energi, tetapi dengan menggunakan elektronik dan internet sebagai bagian dari otomatisasi pabrik. Kembali lagi, revolusi industri ketiga ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan beberapa pemain penting dari Eropa dan Asia, seperti Jepang, Korea, dan Cina. Era ini ditandai dengan berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan research and development R&D, terutama untuk komputer, chips, dan internet. Pada era industri ketiga ini, perkembangan bidang manufaktur, elektronik, dan TI sudah mengarah kepada mengotomatiskan serangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara manual, bahkan perencanaan dan kontrol. Didorong oleh penghematan biaya, banyak kegiatan manufaktur dipindahkan dari negara industri ke negara-negara terbelakang, terutama Asia. Pada akhir abad ke-20, Porter Stentoff dalam Klingeberg 2017, menurut Gerwin dan
Tarondeu, meskipun biaya teknologi tidak menghalangi kesulitan terkait implementasi seperti instalasi lama, kurangnya pengetahuan, dan kendala organisasi, meningkatkan tagihan menjadi kendala dalam implementasinya. Menurut Goddard, dalam Jelinek dalam Klingebird 2017, tujuan industri pada era ini adalah untuk menghadirkan fleksibilitas yang lebih besar, siklus produksi yang lebih pendek, produk yang lebih disesuaikan, respon yang lebih cepat terhadap tuntutan pasar yang berubah, kontrol yang lebih baik, dan akurasi proses. Pada masa ini, juga skenario ekonomi perusahaan-perusahaan menuju program penurunan biaya atau cost reduction dan peningkatan penjualan increased sales. Menurut Roshidi 2018, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Menurut Roshidi 2018, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada awal abad 20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem otomatisasi berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah, teknologi informasi juga semakin maju, di antaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone, dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital. Penggambaran perkembangan revolusi industri pertama sampai revolusi industri Penggambaran perkembangan revolusi industri pertama sampai revolusi industri keempat itu digambarkan dalam gambar seperti ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap mendorong manusia untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupannya. Industri 4.0. Istilah Industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman, tepatnya saat diadakannya Hannover Fair pada tahun 2011. Konsep revolusi industri atau dikenal juga dengan Industri 4.0 diperkenalkan oleh Prof. Klaus Schwab, seorang ekonom terkenal dunia asal Jerman, pendiri dan ketua eksekutif World Economic Forum atau disingkat WEF. Kebijakan Industri 4.0 di Jerman tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Kemudian konsep itu berkembang ke negara-negara lain dengan penyebutan istilah yang beragam, dikenal sebagai Connected Enterprise di Amerika Serikat dan Fourth Industrial Revolution di Inggris. Istilah lain yang sama intinya dengan revolusi industri 4.0 ini adalah Smart Factories, Industrial Internet of Things, Smart Industry, atau Advanced Manufacturing Meski memiliki penyebutan istilah yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang dinamis. Sementara menurut Liao dan kawan-kawan 2018, Lassi dan kawan-kawan 2014 menyatakan Industri 4.0 menggambarkan peningkatan digitalisasi dan otomatisasi lingkungan manufaktur.
serta penciptaan rantai nilai digital untuk memungkinkan komunikasi antar produk lingkungan mereka dan mitra bisnis dan Herman dan kawan-kawan 2016. Mendefinisikan industri 4.0 sebagai istilah kolektif untuk teknologi dan konsep rantai nilai organisasi. Sementara itu, LU 2017 mengklaim bahwa industri 4.01 dapat diringkas sebagai proses manufaktur yang terintegrasi, disesuaikan, dioptimalkan, berorientasi layanan, dan interoperable yang berkorelasi dengan algoritma, data besar, dan teknologi tinggi. Pada prinsipnya, dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa industri 4.0 adalah masa terjadinya perubahan transformation rantai nilai value chain industri yang berbasis teknologi digital, otomasi, dan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dengan seluruh produksi dan pelayanan industri. 4.0 memiliki karakter yang ditandai oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologi. Teknologi saat ini termasuk kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan 3D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komunitas kuantum. Selanjutnya, Lewis dan Naden 2018 mengatakan industri 4.0 mewakili cangkupan banyak perubahan sosial terkait pekerjaan khusus industri dan teknologi. Ini adalah transformasi digital dari pasar industri dengan manufaktur pintar yang saat ini berada di garis depan. Sementara itu, Roshadi 2018 berbeda dengan revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri generasi keempat ini memiliki skala, ruang lingkup, dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintahan. Lebih lanjut, Gerbert dan kawan-kawan 2015 menyatakan ada 9 teknologi yang akan mendominasi dalam industri produksi seperti terlihat pada gambar ini. Kesembilan pilar dalam industri 4.0 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, Big Data and Analytics. Yang kedua, Autonomous Robots. Yang ketiga, Simulation. Yang keempat, Horizontal. Yang kelima, The Industrial Internet of Things. Dan yang keenam, Cyber Security. Yang ketujuh, Cloud. Yang kedelapan, Additive Manufacturing. Dan yang kesembilan, Augmented Reality. Hasil diskusi panel para pakar yang bergabung dalam United Nations Industrial Development Organization PBB di Vienna bulan November 2016 menyimpulkan terjadinya revolusi industri 4.0 ditandai dengan terjadinya tren automasi dan pertukaran data, automation and data exchange. Dalam teknologi manufaktur, hal ini termasuk cyber physical system, cloud and cloud computing. Industri 4.0 telah diimplementasikan secara gradual dan sering sekali diawali dengan pengimplementasian sistem digital. Teknologi digital mendorong pengembangannya model bisnis baru, new model business, dan peluang memproduksinya nilai value yang berbeda dan berubah dari yang sebelumnya dan bisa dirasakan dampaknya dan perkembangannya di negara-negara berkembang. Kompetensi SDI dalam menghadapi industri 4.0.
Perubahan dalam proses industri dalam era industri 4.0 seperti sudah disebutkan sebelumnya akan mempengaruhi banyak sisi kehidupan manusia, termasuk sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adanya perubahan dalam proses industri yang menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi yang serba modern, terkoneksi dengan cepat tanpa mengenal jarak, real time yang bisa mendukung pembuatan keputusan lebih tepat dan cepat, menggunakan analisis big data dalam berbagai proses produksi akan membuat proses produksi berjalan efisien. Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa industri 4.0 akan mengkombinasikan analitik data besar dan kapasitas penyimpanan komputasi awan cloud yang dapat memberdayakan pendekatan prediktif baru untuk pengambilan keputusan, model bisnis baru, sistem cerdas, dan mesin yang sepenuhnya otonom. Di sisi lain, beberapa pekerjaan fisik di pabrik-pabrik yang sebelumnya ditangani manusia akan berubah dengan adanya mesin-mesin otomatis yang cerdas dan tenaga robot yang telah diprogram untuk dapat melaksanakan pekerjaan fisik tersebut secara otomatis. Kemajuan negara-negara industri dan perusahaan-perusahaan yang menerapkan fitur-fitur industri 4.0 di negara-negara Eropa, Amerika, dan negara Asia akan memacu Kemajuan negara-negara industri dan perusahaan-perusahaan yang menerapkan fitur-fitur industri 4.0 di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan negara di Asia yang akan memacu efek berkelanjutan dan berkesinambungan ke negara lain karena adanya globalisasi informasi tanpa batas dan teknologi telekomunikasi tanpa batas borderless. Batas-batas antara negara dan antar perusahaan akan semakin terbuka dan kolaborasi dalam berbagai hal diduga akan meningkat drastis. Setiap negara dan perusahaan akan berlomba-lomba memenangkan persaingan dengan meningkatkan daya saing dan meraih keuntungan-keuntungan dan adanya kemajuan teknologi industri ini. Posisi daya saing antar perusahaan dan atau antar negara akan kompetisi sumber daya insan yang dimilikinya akan menjadi salah satu topik penting yang memegang peranan dalam industri 4.0. Menurut Melo, dalam Haryono 2018, sedikitnya terdapat 3 dampak bagi organisasi untuk merespon perubahan teknologi baru, yaitu pertama, perlunya meningkatkan skills dan work habits pegawai. Yang kedua, tersingkirnya jabatan tingkat rendah dan level manajerial. Yang ketiga, hierarki berkurang, lebih berorientasi pada pekerja sama. Yang keempat, kehidupan pekerja pada era industri 4.0 didominasi oleh self-directed, striving for personally fulfilled career autonomy. Dengan perkembangan industri 4.0 tersebut, tentunya peranan SDI yang handal sangat diperlukan dalam kualifikasi kompetensi SDI yang terlibat dalam proses industri itu harus dapat mengimbangi atau mengikuti proses tersebut. Kompetensi SDI merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi, atau kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerja. Tentunya kualifikasi kompetensi SDI yang diperlukan ini sangat terkait dengan beberapa jauh sebuah perusahaan atau pabrik atau organisasi mengimplementasikan fitur-fitur industri 4.0.
Sementara itu, Kierkegaard 2017 menyatakan pekerjaan baru dalam era industri 4.0 akan membutuhkan kompetensi dan keterampilan baru. Perpaduan keterampilan yang diperlukan untuk tampil dalam masyarakat modern telah menjadi semakin kompleks dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan kerja yang ditingkatkan teknologi yang membutuhkan generasi pekerja di masa depan untuk mengembangkan kecakapan digital dan kapasitas belajar seumur hidup pada usia dini. Untuk saat ini, tugas-tugas yang lebih sulit untuk diotomatisasi melibatkan kemampuan pemecahan masalah, intuisi kreativitas, dan persuasi keterampilan lunak, manajemen, kerja tim, atau keterampilan komunikasi. Kehadiran era industri 4.0 sudah berlangsung dan tidak ada yang bisa menolaknya karena industri merupakan salah satu sendi kehidupan manusia yang berkaitan dengan sendi-sendi lainnya seperti ekonomi dan sosial. Industri 4.0 ini membawa perubahan di berbagai sektor industri dan menjadi salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi yang dikembangkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Industri 4.0 akan mempengaruhi proses produksi di berbagai manufaktur, tetapi secara langsung akan berdampak ke dalam proses bisnis secara keseluruhan dan hal lain berkaitan dengan proses produksi industri tersebut seperti persiapan bahan baku, pelayanan konsumen, serta kepedulian terhadap lingkungan dan stakeholder. Bagaimanapun keberadaan sumber daya insan tetap akan menjadi sangat penting dalam era ini. Keterampilan skill dan pengetahuan dasar sumber daya insan tentang proses produksi dalam berbagai fitur-fitur transformasi di dalam industri 4.0 seperti otomatis, Internet of Things, artificial intelligence, big data, robotik, printer 3D, AR, dan lain-lain menjadi hal yang sangat wajib untuk dikuasai kemudian ditambah dengan perilaku-perilaku attitude handal. Termasuk social skill, keterampilan sosial akan menjadi syarat kualifikasi kompetensi yang wajib dimiliki setiap SDI agar mampu bersaing dan mengambil bagian dalam era tersebut. Peningkatan kompetensi SDI dalam menghadapi era industri 4.0 menjadi salah satu keharusan yang selayaknya dirancang oleh masing-masing individu, keluarga, pemerintah, masyarakat, termasuk di dalam dunia pendidikan dan perusahaan industri. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.